Kak Magda, tahu nggak sih Kak? Aku dapat satu berita yang bikin aku tuh, aduh, ya ampun. Dia bilang kayak gini, penelitian bilang kurang tidur itu bisa bikin orang jadi lebih egois. Dan hari ini tuh aku kayak baca tuh kayak langsung, ya ampun, jangan-jangan aku nih ya kayak gini loh Kak. Soalnya hari ini tuh aku full sakit kepala loh Kak. Dan aku ngerasa banget kayaknya kurang tidur deh kayak gitu. Dan pas baca ini, wow gitu. Menurut Kak Magda gimana Kak soal ini Kak? Jadi kamu harus dapetin artikel gitu ya. Kalau kurang tidur tuh bikin kamu tuh jadi Mm-mm. egois, gampang sakit gitu kan. Terus aku juga pernah baca, kayak kita baca Benar. berita yang sama deh. Kurang tidur bikin kita gampang emosi, Oh, oh. gampang Yes, marah-marah itu katanya itu. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gak cuman itu, Grace, aku nih jadi menyadari loh. Beberapa hari ini aku kan lagi cek ini ya, cek tensi ya, tekanan darah. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu tuh aku cek, tensiku tuh tinggi banget, Grace. Mencapai 180 sekian gitu kan. Kemudian pusing dong. Dokter bilang aku ini kecapean, kurang istirahat. Ibu harus banyak istirahat, jangan pergi-pergi dulu, apalagi bawa kendaraan. Membahayakan alam semesta katanya. Terus, gak cuman itu. Tadi aku periksa lagi ke klinik. Sekarang giliran Mm-mm. tensi aku jadi ngedrop, turun. Jawabannya sama. Katanya ibu kecapean. Ibu istirahat, tidur. Nah, ternyata Mm. aku pikir selama aku udah istirahat, ternyata belum belum istirahat dibutuhkan tubuhku gitu, Grace. Mm-mm. Mm-mm. Gimana Iya. kalau kita cari temen yuk ngobrolin hal ini, mau nggak? Nah, pas banget hari ini tuh aku ada ngundang teman aku dari WB Ibu Depok ya, karena kita sama-sama di Depok nih ada Kak Teta. Aku Yeay. kenal sama Kak Teta. Hai Kak Teta. Hai, apa Kak kabar? Teta. Hai Kak Magda, Kak Grace. Iya Sama-sama Iya, cantik loh. makasih Kak. Tapi kabar aku lagi nggak baik-baik aja Kak. Eh, Kelihatannya wajahnya berseri, segar gitu. Ah, Ada apa Kak? kita kan perempuan, jago acting pakai itu dari luar topeng aja. dan Asik. filter. Kamu plase. Kamu plase Iya. ya. Oh iya, Kak Teta, hari ini juga aku invite salah satu sahabat aku nih, PIC GP Bontang. Namanya Kak Tirsa Hmm. Maheswari. Wah, selamat datang Kak Tirsa. Hai Kak. Hai Kak Halo. Tirta. Wow. Jauh ya? Kayaknya kalau di Iya, dari Bontang itu Kalimantan beda nih. jam ya. Iya, selisih Iya. 1 jam. Lebih malam, Texas. lebih siang gitu ya. Lebih cepat ya satu Lebih jam. cepat. Iya. Oke, Kak Tirsa, Iya. Kak Teta, selamat datang di obrolan santai bersama Magda dan Grace dalam WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Yeay. Terima Semoga kasih sudah perbincangan diundang. kita bisa membagi informasi dan kita juga bisa berbagi inspirasi ya buat sahabat-sahabat WB kita ya Kak ya hari ini ya. Dan by the way hari ini tuh aku sama Kak Magda itu ngobrolin tentang kalau kurang tidur itu bisa membuat kita jauh lebih egois ya. Kok jauh lebih ya? Karena memang sih kalau manusia emang udah egois dan malah nambah egois. Jadi Bener kalau gak kita sih? egois jadi nggak peduli dong sama urusan orang ya. Lebih mementingkan diri kita sendiri ya kan. Nggak peduli orang lain mau ngapain, jungkir balik mah, yang penting gue adem ayem tentram. Kan egois, Bo. Benar. Bahkan kita tuh sampai nggak bisa peduli loh, nggak sadar kalau kita tuh nggak peduli sama diri sendiri Kak. Jujur gitu. Yes. Kayak hari ini aku sakit kepala gitu kan. Banyak hal-hal yang jadinya nggak selesai gitu. Nggak selesai. Contohnya lagi adalah misalnya aku makan tuh nggak habis gitu karena sakit kepala. Jadi kayak ngerasa kurang tidur, lebih egois, ya udahlah, udah kayak gitu loh. Nggak peduli lagi sama diri sendiri gitu loh. Nah kalau Kak Teta sama Kak Tirza punya nggak sih pengalaman kayak gitu Kak? Kalau aku nih sama tetap ya gitu kan. Apalagi secara ibu-ibu ya kan punya anak kecil gitu ya. 2 pula di umur yang bersamaan gitu. Nah, kadang-kadang
itu kalau kurang tidur, kurang healing. Hari gini ya bahasanya healing kan, gitu kan. Gitu kurang healing tuh bisa anak senggol dikit, "Mah, apa sih? Tunggu, udah bisa dia. Dia sama senang ya kan?" Ya kan? Secara ya gitu kan gitu. Jadi bener banget tuh. Kita tuh kadang-kadang suka nggak memperhatikan itu kebutuhan batin kita ya kan. Kita kadang-kadang suka nggak mengasihi diri sendiri gitu loh. Saking terlenanya dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Dengan aktivitas sehari-hari kita terlena gitu loh. Gitu. Jadi kalau aku boleh sharing nih, aku cerita nih ya gitu kan tentang masalah kalau bahasa sekarang gaulnya di medsos self love, asik. Iya. Ya kan? Gitu. Menyayang diri sendiri gitu ya. Gitu. Jadi kebetulan kan aku lama ya punya anak gitu ya. Wah, bahagia. Healing almost every day. Ya kan, almost every day healing. Selalu punya alasan untuk healing gitu. Karena masih berdua kan gitu. Nah, begitu aku punya anak, senang, menyenangi, ngurus anak dan segala macam, ya kan. Nah, terus lama-lama kok anak-anak udah mulai bisa jalan, ngomong mulai banyak, ya kan. Apalagi kalau ngomong nggak bisa satu, ya toh, langsung dua yang ngomong gitu. Kalau anakku kembar, jadi satu ngomong, yang lain gitu. Jadi saut-sautan lah mereka gitu. Aku bingung mana yang mau didengar. Awalnya menikmati, tapi ada satu titik, aku mulai langsung apa sih gitu. Nggak bisa ya, tunggu mama ini ya gitu. Nah ternyata pas banget kayak Grace bilang, Grace ada baca artikel waktu itu aku ikut seminar keluarga dari gereja lokal, ya kan. Nah itu bicara dong tentang self love, itu memberi reward untuk diri sendiri, me time. Nah bahasanya me time gitu. Nah pada saat aku menyatakan itu kepada suami, asik suami gini, loh ya nggak apa-apa, me time aja. Oh gampang ya bicara, me time aja. Dia tidak memikirkan anak-anak dengan siapa ya. Kalau kita kan memikirkan ya, si bapak kan me time aja katanya gitu kan. Kita yang bingung, anakku sama siapa ya kalau aku me time gitu kan. Nah pertama kali aku me time, karena buat aku itu kayaknya gue berhak loh mendapatkan ini, ya kan? Gitu karena katanya kalau wanita apalagi seorang ibu perlu me time gitu kan. Nah jadi pada saat aku menikmati me time itu, cuma ke salon istilahnya ngeblow krimbat gitu, aku merasa bersalah karena kok aku bisa menikmati ya hariku sendiri tanpa anakku. Itu intimidasi loh, tanpa sadar tuh kayak kau meninggalkan anakmu di rumah. Kau menikmati padahal kita lagi mengasihi diri kita sendiri kan. Bener banget, mengasihi diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi. Tapi kan awalnya nggak sadar kak. Iya. Awalnya kan nggak sadar. Terus begitu ngobrol-ngobrol sesama ibu-ibu di WB kan, terus bang, Bu nggak apa-apa, itu berarti ibu menghargai loh, ibu kasih reward loh sama diri ibu gitu loh. Akhirnya aku mulai oke. Selanjutnya dari yang istilahnya 2 bulan sekali memberikan reward gitu, lama-lama mulai sadar kalau nih aku juga berharga loh, ya kan? Keberhargaanku nggak cuma sekedar melayani keluarga, itu kan memang harus ya, gitu kan, itu kasih kepada mereka. Tapi buat aku lupa perawatan, aku lupa, yaitu biasa ibu-ibu kan baju dinas cuma daster, ya kan? Mulai, tapi bukan menuntut ya, tapi gimana caranya saya menyisihkan dari sisa-sisa uang belanja untuk apa ya? Kayaknya gue boleh deh gue beli baju satu gitu ya. Itu mulai menghargai diri sendiri kak, gitu loh. Gitu. Seru ya. Aku sih demikian. Iya. Beda belasan kadang-kadang kalau healing. Itu kalau dibiarin kita nggak refreshing, mana sempet gitu ya, keburu semuanya terlambat dan udah nggak bisa tertolong gitu kan ya sikap-sikap kita. Setelah healing itu rasa bersalah itu tergantikan dengan rasa sukacita, dalam artian gini, nanggapin anak-anak ngomong, aku lebih lebih cheerful, lebih bersahabat, mengungkapkan cintanya kepada anak-anak jadi lebih ekspresif ya. Iya, mendengarkan mereka dengan oke, terus pelukan, lebih mau lama-lama ngobrol, terus pelukan gitu kan. Apa karena kebetulan bahasa kasihku itu physical touch. Gitu loh. Sama afirmasi ya, perkataan. Gitu. Oke, seru deh. Cerita kata dan beda sama single tuh beda. Betul sekali, sangat beda. Cerita Kak Tirsa. Kalau Kak Tirsa gimana kabar? Apakah juga sering
mengalami merasa bersalah, mengasihi diri sendiri suka merasa bersalah kah? Ya pasti mengasihi diri sendiri lah ya, karena Tuhan saja mengasihi diri kita. Masa kita tidak mengasihi diri kita sendiri ya kan? Ya bentuk mengasihi diri sendiri itu kan bisa self reward, ada self reward saat kita mencapai sesuatu, self love dengan ya kayak tadi healing atau refreshing ya kan, jalan-jalan. Kebetulan saya pun juga suka jalan-jalan sih. Bentuk mengasihi diri ya. Supaya gak stres seperti itu. Oh ya, terus tadi katanya kan itu ya jam tidurnya terganggu ya. Mungkin bisa olahraga, karena aku juga pernah dengar sih kalau jam tidur terganggu itu olahraga bisa jadi solusi. Jadi katanya tuh kalau misalkan kita olahraga, jam tidur kita jadi teratur gitu, bangun pagi atau tidak begadang seperti itu. Setuju. Aku pun sebenarnya merasa sih, kayaknya aku mulai tidak olahraga lagi ya, kayak gitu. Padahal dulu tuh udah mulai seneng gitu olahraga, dan aku ngerasa enak banget sebenarnya olahraga gitu. Cuman berapa lama ini mungkin kepikirannya adalah aku sibuk sama kerjaan aku nggak punya waktu gitu loh, jadi susah untuk membagi waktu, dan itu yang akhirnya menyebabkan banyak hal terjadi tuh, kayak kurang tidur, jadi susah mengasihi diri sendiri, bahkan dari mengasihi diri sendiri susah buat mengasihi orang lain, kayak efek domino ya Ga? Bener setuju Kak Magda, bener banget. Nah ini kita kan pas banget nih ya Kak, sebenarnya ini di bulan Februari nih, deket-deket lagi nih sama Valentine, setuju gak sih? Bulan kasih sayang. Yes, bener. Jadi kayak ngobrolin love itu, gimana? Jadi obrolan kita nih kayak kita lagi pakai cermin gitu ya. Cermin kepada diri sendiri. Sudahkah di hari atau bulan kasih sayang ini kamu atau saya mengasihi diri saya sendiri? Atau sudahkah ketika saya sudah mengasihi diri sendiri, maka saya sudahkah mengasihi orang lain? Nah tadi omong-omong kan Kak Teta sebut ada 5 bahasa kasih ya, bener kan? Dan 5 bahasa kasih, apa sih Grace, masih ingat nggak kata-kata pujian atau ini ya, word of affirmation, waktu berkualitas, hadiah, kemudian sentuhan fisik, physical touch, so lagi apa ya? Pelayanan sayang, dan Nah, ada 5 bahasa kasih. Kalau tadi Kak Teta udah langsung to the point tuh, bahasa kasihnya adalah sentuhan. Sama kata-kata layani. Ya, benar. Kalau Kak Tirsa apa bahasa kasih buat diri sendiri yang paling disukai? Ya, itu sih self reward atau gift ya. Jadi kalau misalkan udah mencapai apa, beli ini deh, kayak kalau misalkan skincare nih ya, contohnya aja ya kan. Beberapa bulan sekali atau pengen lah skincare agak mahal dikit gitu kan. Itu kan juga untuk self reward dan juga self love, karena dengan pakai itu kan jadi merawat diri, merawat wajah, seperti itu. Mendatangkan kasih karunia juga buat orang lain ya, kalau lihat kita perawat bersih. Oh iya dong, kan wanita bijak, inner dan outernya harus selalu dipelihara. Begitu Kamada. Gimana Kak Teta? Kan Kak Tirsa bahasa kasihnya gift ya. Kak Tirsa perlu ulang tahun saya kah? Tanggalnya? Ya, aku juga boleh. Boleh kan? Aku bentar lagi. Aduh. Pusing. Tiba-tiba katanya aku kayaknya salah ya. Kak Tirsa kan tahu bahasa kasihnya Kak Teta adalah kata-kata pujian. Udah kasih ucapan selamat, nah dia udah seneng banget. Benar. Saling memenuhi ya, saling memenuhi. Tapi ya Kak, kalau ngomong soal bahasa kasih ya, sebenarnya tuh 5 bahasa kasih ini enggak cuman kayak, jadi ada kayak ke dalam dan keluar, jadi ada ke kita tapi juga bisa kita ke orang lain kayak gitu. Nah aku pengen denger nih sharingnya Kak Teta dan Kak Tirsa, kan single terus ibu ya, beda gitu. Kalau aku tuh single, aku sedikit berbeda gitu. Kalau aku sih lebih ke quality time, jadi ke diri aku sendiri pun aku kasih quality time Kak. Jadi buat aku kalau misalnya mau self love aku adalah aku pergi kemana sendiri, that's okay, ke mall jalan sendiri, kayak lakukan segala hal sendiri, itu tuh lebih enjoy gitu, dan aku kayak feeling
Kayak gitu, daripada harus rame-rame. Tapi kalau aku kasih ke orang lain, aku juga suka yang namanya service sama quality time juga kayak gitu. Jadi enggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain kayak gitu. Jadi Ya, kalau oke, Kak Teta Grace. sendiri gimana? Sebelum kita dengar pendapat dan cerita pengalaman mereka, kita mau dengar informasi dulu deh. Habis dengar Oke, oke informasi deh. berikut, kita Biar lanjut penasaran. obrolan yang seru ini ya. Oke, oke. Shalom sahabat WB, untuk mendukung pelayanan wanita bijak yang makin luas dan menyampaikan informasi serta komunikasi seputar pelayanan wanita bijak, saat ini sahabat WB bisa bergabung dalam Telegram grup Sahabat WB. Caranya mudah sekali. Sahabat WB cukup mengunduh aplikasi Telegram lalu join grup Sahabat WB. Dalam grup Telegram ini akan ada renungan harian, kegiatan-kegiatan dan informasi terkini seputar pelayanan WB. Dan tentunya kita bisa berelasi baik dengan seluruh sahabat WB dari berbagai kota dan negara. Mari bergabung sekarang juga di Telegram grup Sahabat WB. Tuhan Yesus memberkati. Wanita bijak, Wow. apakah kita semua luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Saking Ini pas semangatnya aku banget sampai lupa loh yel-yel gitu masuk ya. Wow. Gitu kan. Gak apa-apa juga kali Kak, kan ibu-ibu juga pengen cantik juga kan. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut jawab rasa penasaran Grace, Kak Teta. Ya, Bahasa kasih Kak Teta yang disampaikan ke keluarga atau orang terdekat apakah sama atau bervariasi atau seperti apa? lebih sama gitu ya, tapi lebih ke bahasa kasih dan physical touch gitu. Nah, aku suka sekali memuji. Bahkan nggak hanya keluarga ya, nggak hanya anak gitu kan, nggak hanya itu. Kadang-kadang teman-temannya twin di sekolah gitu kan datang, Mama share gitu kan, aku ini, hebat, kamu keren, ih luar biasa banget kamu, pinter ya nak, gitu loh. Jadi aku memang senang sekali memberikan kata-kata penyemangat lah, aku nggak bisa bilang pujian ya, penyemangat supaya dia kayak gini, kalau mereka, karena aku berada di lingkungan sekolah ya, pasti ya, lingkungan sekolah anak-anak ya, gitu. Pakai kucuk, bawa nilai hasil cuma dapat 75 gitu kan. Mamanya kadang-kadang suka, ih kok kamu 75 sih dek, gitu kan. Aku yang gini, ih mama nggak tahu betapa dia berjuang mendapatkan itu gitu. Padahal kadang aku sudah lihat anaknya udah gitu kan, gitu tuh. Aduh mama dulu waktu kecil dapat nggak 75 nih mah, ngerjain ini mah, gitu loh. Jadi kamu keren banget kamu, besok pasti bisa lebih ini gitu. Jadi terkadang kalau anak-anak itu nggak ada, aku suka mengingatkan reminder teman-teman gitu kan di sekolah gitu. Ayolah anak-anak tuh jangan dapat, kecuali dia dapat 0 baru lah ya gitu kan, dikasih warning oke lah gitu. Tapi at least lihat dulu usahanya sebelum dijudge nilainya kok jelek sih gitu kan gitu. Jadi aku tuh lebih kuat biasanya kata-kata. Nah, terus kalau ke anak-anak, ke keluarga gitu, bahkan kalau kita lagi kumpul, apalagi wanita ya, bahasa kasihnya apa sih? Pelukan kan? Iya enggak? Kita kalau di WB kan apa-apa peluk ya kan? Gitu. Jadi senang, bahkan hanya sekedar usap lengan gitu, atau tepuk-tepuk gitu kan gitu. Nah, itu nggak cuma ke mereka ya, mungkin nggak cuma menyamai, tapi membawa kebahagiaan tersendiri buat aku. Karena dari sentuhan buat aku itu, aku bisa merasakan ketulusan dan cintanya mereka. Wow, Itu sih, ini Kak. jawaban emak-emak nih Grace. Beda jawabannya sama single pasti ya. Kalau Kak Kalau gimana? kalau single susah Kak, ada yang jangan dulu. Makanya hari ini kita datengin yang emak sama yang single. Betul. Gimana Kak Tirsa? Oke, kalau misalkan aku sih Kak, kalau ke orang lain nih, terutama keluarga
sih lebih ke gift gitu ya, misalkan kalau ulang tahun, mau apa ulang tahun, belikan kue. Terus aku juga pernah tuh buatkan puding, padahal aku nggak pernah tuh buat puding yang ya agak-agak bentuk kue ulang tahun gitu lah ya, biar kelihatan ulang tahun gitu kan ya. Ya nyoba-nyoba sih, tapi ternyata enak juga karena dibuat dengan sepenuh hati kan ya. Jadi itu sih kalau bahasa kasih ke keluarga bentuk gift. Kalau untuk fisikal sih sebenarnya, kecuali nih kalau misalkan dipeluk duluan atau dicium duluan, ya bakal balas. Tapi kalau kalau nggak duluan agak gengsi dikit-dikit gitu ya. Tapi ke orang lain, misalkan ke teman, jujur sih banyak sih temennya bisa dengan kata-kata menyemangati, apalagi anak muda sekarang tuh memang banyak yang gimana ya, mental health-nya itu ya. Jadi mungkin banyak yang statusnya galau-galau gitu kan, stres gitu ya. Saya berusaha memberikan perhatian, menyemangati, ayo semangat, pasti bisa. Ada yang galau misalkan putus cinta nih, ya saya berusaha sudah lupakan yang lalu, mati satu tumbuh seribu gitu ya. Menyemangati seperti itu. Kadang juga memberikan gift juga, saat mereka ulang tahun, memberikan kue gitu, ke kafe kita tiup lilin bersama kayak gitu, ngerayain sama teman-teman, quality time juga dengan keluarga, juga quality time. Kadang jalan sama-sama ke kafe-kafe, ke tempat wisata seperti itu, quality time dengan keluarga, dengan teman, suka nongkrong juga sih gitu. Wah, ini nih relate banget sama zaman sekarang nih, Grace dan Kak Teta. Kita kan hidup di serba digital ya, sosial media. Yang katanya nih ya, handphone, gadget itu bisa menjauhkan yang dekat, bisa mendekatkan yang jauh. Nah, kadang tuh kan kalau dengan sosial media, kecanggihan telekomunikasi zaman sekarang nih, kita jadi kadang harus punya keberanian untuk praktek juga loh hari kasih sayang ini ataupun momen bulan kasih sayang ini. Dengan kalau saya sih ya, saya tuh paling suka dan paling wajib ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman yang lagi birthday gitu ya. Pokoknya kalau ada birthday, jangan sampai deh ketinggalan gitulah ya, ikut ngucapin. Itu kan salah satu juga bentuk kita perhatian ya, berbagi kasih sayang kepada mereka. Mungkin belum sampai di taraf kado gitu ya, karena masih dalam bentuk stiker, kalimat ayat gitu-gitu. Kemudian ada juga misalnya di era digital ini, kalau ada teman posting sesuatu di sosial media pencapaian gitu ya, kita kasih apresiasi, ucapan selamat. Dan memang kita harus punya kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun di era kecanggihan telekomunikasi di era media sosial ini. Nah, punya pengalaman juga nggak nih Kak Teta, kaitannya mengungkapkan rasa sayang tapi dengan era telekomunikasi atau informatika yang serba canggih ini, Kak? Yes. Ya. Kalau sekarang ya dengan kondisi saat ini ya, 3 tahun terakhir ini lah ya pasti ya, yang kita online gitu kan, itu ada sesuatu yang berbeda yang harus kita jalani kan gitu. Nah, awalnya kan merusak kenyamanan kita ya, yang selama ini bisa gitu kan, say hello anytime gitu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu dan dengan kondisi yang sekarang, itu semakin kesini makin terlihat bahwa sisi positifnya adalah kita bisa say hi sama yang jauh gitu kan, tanpa mengurangi makna gitu. Kita bisa, apalagi ini khususnya kalau di WB ya, lingkungan WB ya gitu. Bahkan kalau kita seperti pembinaan itu kan jauh-jauh ya, dari Jayapura, dari mana-mana, dari Malaysia gitu kan, dari itu tuh terasa ternyata kita bisa berbagi lebih dari yang biasanya. Kalau onsite kan terbatas ya, lingkungan Depok gitu umpamanya ya, gitu kan. Tapi pada saat kita online justru kita makin bisa kemana-mana gitu loh. Nah, jadi makin punya teman kan gitu, dan kita bisa menguatkan banyak teman di luar lingkungan kita sebetulnya. Jadi positifnya adalah kita semakin bisa membagikan kasih, seperti Kak Magda bilang kan, mungkin awalnya status gitu kan, kita lihat status gitu kan, lagi galau, terus kita bisa ya, kasih kata-kata mutiara, kasih kata-kata penguat gitu kan gitu. Dan itu buat saya sih sangat, di era sekarang justru jadi lebih sangat membantu ya untuk memberikan kasih perhatian kata-kata positif itu kepada teman-teman yang di
luar jangkauan kita. Seperti Kak Magda bilang kan, menjauhkan yang dekat gitu kan. Semoga nggak mendekatkan yang jauh. Semoga nggak menjauhkan yang dekat gitu kan. Gitu. Jangan kebalik gitu kan. Gitu. Jadi buat aku ini luar biasa banget sih era teknologi ini. Pengalaman yang paling aku terasa adalah aku punya banyak teman baru yang bisa, dan mereka juga kasih feedback. Maksudnya gini, kalau aku bikin status sama anak-anak gitu lah, ih Bu lucu ya, itu kan kebanggaan ya jadinya ya. Terus terasa kan mereka tulus ke kita gitu kan. Ini terus akhirnya terjalin pembicaraan gitu. Istilahnya yang jauh-jauh, yang tadinya kita nggak kenal nih gitu loh. Jadi justru banyak menambah teman, menambah, dan banyak kasih yang bisa kita beri gitu kan. Kayak kalau ini kan kita gudangnya stiker ya, ibu-ibu kadang-kadang ya, gitu kan, gitu. Kalau ada ulang tahun, kita kasih stiker gitu kan. Kita tuh atau mereka kasih kita stiker kan sama teman-teman, traktir dong. Kita tinggal kasih pecel lele via stiker juga. Nih ya, kan dia ngasih ucapannya itu virtual. Kita traktirnya virtual dong, ya kan? Nggak salah dong. Ini lomba kreativitas ya namanya ya. Iya. Iya benar-benar. Kalau dari segi sekarang sosial media sih demikian. Justru makin banyak kita bisa memberi kata-kata positif itu kepada banyak orang, sangat membantu sih. Iya, setuju sampai di situ ya. Kalau Kak Tirsa punya tantangan nggak sih, termasuk generasi yang sekarang sudah sangat lekat dengan sosial media, untuk memaknai hari kasih sayang ataupun bulan kasih sayang ini seperti apa nih dalam menjalin relasi melalui sosial media? Pasti banyak tantangannya ya, apalagi zaman digital ya kan, HP dan sosial media. Contohnya aja saat saya kumpul sama teman-teman itu ya masih aja yang ada yang main HP, padahal ya itu kan bentuk sudah meluangkan waktu, quality time bersama teman. Cuman ya kadang masih banyak yang main HP gitu ya. Cuman banyak juga kita sharing, ngobrol seperti itu. Dan kalau era digital ini kan karena jarak juga, jadi mungkin perhatian itu kurang banyak gitu. Mungkin kita hanya bisa kasih semangat, ucapan gitu kan, menanyakan kabar. Cuman untuk bertatap muka kan mungkin lebih, kalau kita bertemu itu kan perhatiannya atau kasih sayangnya semakin ini ya banyak. Cuman kalau lewat media, lewat HP mungkin kurang banyak yang bisa kita berikan, mungkin hanya bisa perhatian saja seperti itu. Ya sebenarnya ada positif dan negatifnya seperti itu. Ya cuman ya tantangannya ya seperti itu sih. Perhatiannya kurang banyak yang bisa kita berikan. Mungkin dengan jarak kita hanya bisa telepon, ya kan, hanya bisa hanya bisa memberikan semangat, menanyakan kabar saja, gitu. Oke, Grace, ini Grace nih ratunya voice note. Ya ini paling gampang tuh menanyain kabar gitu ya. Lagi di dalam KRL voice note ya. Lagi break time voice note gitu. Voice note. Gak usah pakai stiker-stiker, Kak Teta. Kalau Grace udah langsung to the point, diungkapkan dengan kata-kata dan intonasi yang jelas. Itu pengungkapan intonasi dan ekspresi atau malas nulis, Kak? Berarti itu Grace kreatif dong. Setuju sih. Soalnya kalau di era digital ini tuh aku ngerasa juga loh Kak Magda, banyak yang mau single, mau ibu, kita semuanya pasti ngerasain gitu loh, segala generasi gitu. Aku ngerasa ada positifnya, ada negatifnya. Contohnya kayak hari ini aku bisa ketemu sama Kak Tirza gitu loh, yang jauh dari Bontang juga kayak gitu. Jadi bahkan banyak juga dari banyak seminar atau camp WB gitu kan, yang virtual gitu, misalnya bisa ketemu sama teman-teman yang dari luar kota. Tapi dari kalau yang offline misalnya gitu, ketemu langsung pun kadang-kadang ya masih main HP atau apa gitu. Sampai ada ini loh, tau gak sih, di media sosial itu kayak mereka bikin tantangan gitu. Gimana kalau misalnya ini ya, kalau kita udah ketemu, HP semua dikumpulin kayak gitu. Sampai ada seperti itu. Ada kafe. Setuju gak sih Kak Magda? Kafe ini tidak menyediakan wifi karena Anda di sini bertemu untuk bertatap muka dan bicara, bukan wifi-an.
Gitu, bagus tuh. Ya. Tapi obrolan kita Setuju, hari ini setuju. nggak ada kesimpulan sih ya, Grace ya. Kita just ingin sharing Nah. aja bahwa hari Iya. kasih sayang atau bulan kasih sayang itu bisa kita maknai dengan hal-hal sederhana. Oke, bener ya Grace, Kak Teta dan Kak Tirsa, bahwa bahasa kasih itu masih sangat relate di era yang super canggih seperti sekarang. Apakah kata-kata pujian, ataukah waktu berkualitas, pelayanan, sentuhan fisik, atau hadiah, ya. Silakan kita bisa terapkan lima-limanya. Jangan membatasi hanya sekedar tadi, aduh aku kayaknya udah puas deh dengan hadiah. Tapi ada kalanya kita coba 4 bahasa kasih yang lain. Karena kita tahu orang tuh suka kalau menerima sesuatu, ya. Dan kita juga pasti juga punya sukacita tersendiri kalau kita bisa memberi. Oke. Seru ya obrolannya? Iya. Kamu masih pusing nggak? Atau udah agak-agak berkurang atau makin parah? Sedikit berkurang karena kayaknya ngomong ya, karena mendengar gitu ya. Berarti itu kayaknya Fokusnya sakit teralihkan. kepala karena kosakata-katanya belum full keluarnya. Dia butuh curhat sebetulnya. Ketahuan dia. Iya. Oke, ya udah deh. Kalau gitu, kita mau ngapain sekarang nih? Kita mau makan buah yuk Kak, biar tambah sehat. Kamu tau aja sih, Grace. Buahku tinggal separuh tahu. Tadi Iya, aku udah makan. banget kayaknya. Mau Iya. buahku kakak? Buahku mau? Tak oper? Wow. Jeruk? Pakai stiker, Oh. pakai stiker. Mau? Nih nanas nih Kak, biar gak tensi Kak. Nanas. Wih, nanas bener-bener. Pisang biar nggak sembit. Pisang juga, Alpukat biar kenyang. tapi pisang nggak cocok buat mata loh. Oh ya. Atau jarian? Yang jelas pisang itu selain dia kayak vitamin, mulai dari vitamin C gitu ya, dia itu juga sangat cocok buat kesehatan lambung dan bisa memperlancar buang air besar. Jadi sering-seringlah makan pisang seperti saya. Grace, Iya. buah apa Grace? Aku alpukat Kak, soalnya alpukat tuh bikin aku kenyang. Dan juga sih alpukat bisa ini sih lebih ke apa ya, kulit gitu. Kulit juga sangat berguna dia gitu. Khasiatnya ada ke kulit, terus ke perut juga. Kenyang, dia bikin kenyang loh Kak. Makanya banyak jus alpukat itu jadi salah satu pilihan jus kalau misalnya yang mau diet seperti itu. Kalau Kak Tirsa kenapa memilih nanas nih? Wow. Ya mungkin biar gak tensi juga ya. Kalau Kak Teta kenapa pilih jeruk? Jeruk dan anggur karena kemarin aku mendapat ceramah singkat ya dari anakku yang bontot itu. Dia kan banyak banget nonton gitu di YouTube. Mama, kamu makan anggur deh supaya peredaran darahmu lebih lancar. Karena anggur membantu jantung lebih sehat, jadi pompaan darah lebih lancar ke seluruh tubuhmu. Wow, dapat info kesehatan sih dari anak saya yang 7 tahun. Cerdas banget. Oke deh. Dengan makan buah ini kita sedang memberi reminder juga kepada sahabat WB untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Tidak hanya roh yang kita bangun melalui baca Alkitab dan merenungkan firman, tetapi kita juga harus menjaga tubuh lahiriah kita supaya selalu sehat dan senantiasa menjadi berkat. Oke deh. Selesai sudah. Terima kasih Kak Tirsa, terima kasih Kak Teta. Sama-sama. Selamat hari Valentine. Selamat hari Selamat hari Valentine. Valentine. Sarangnya. Sehat selalu ya, sehat selalu. Oke, sehat selalu juga buat Grace. Habis ini istirahat, ingat ya, mengasihi diri sendiri dengan cara istirahat yang berkualitas. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Shalom semuanya. Dadah. Thank you.